Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri untuk materi matematika peminatan SMA kelas 11. Pertama-tama di sini kita akan mempelajari mengenai kuadran. Jadi di sini ada bagan yang memudahkan kita, grafik ya yang memudahkan kita untuk memahami apa itu kuadran gitu ya. Jadi di sini kita bikin sudut-sudutnya. Jadi sudutnya itu di sini 0 derajat, habis itu 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Untuk yang 0 derajat ini sama juga 360 derajat. Jadi bisa ditulis 0 derajat atau 360 derajat. Nah, antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu masuk ke kuadran 1. Kemudian, untuk 90 derajat sampai dengan 180 derajat itu ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu kalau misalnya kita rumuskan atau kita tulis, bisa kita tulis dengan 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi alfa, karena antara ya, di antara. Jadi bisa 90 ditambah atau 180 derajat dikurangi begitu. Kemudian untuk kuadran 3, karena di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat, jadi rumusnya bisa ditulis 180 derajat ditambah alfa atau 270 derajat dikurangi alfa begitu. Lalu untuk yang kuadran 4, jadi sudutnya di antara 270 sampai dengan 360. Jadi 270 ditambah alfa atau 360 dikurangi alfa begitu. Selanjutnya, untuk kaitannya dengan trigonometri atau sifat-sifat cos, tan, sin. Jadi untuk mudah menghafalnya, kalau saya itu dari kuadran 4 ya. Jadi cos, tan, sin, all. Cos, tan, sin, all. Jadi untuk cos itu di kuadran 4 itu selalu positif, habis itu tan itu selalu bernilai positif di kuadran 3. Sedangkan sin itu bernilai positif di kuadran 2. Dan yang terakhir, di kuadran 1 itu all semuanya, baik nilai sin, cos, maupun tan, itu semua bernilai positif gitu. Jadi kalau saya, untuk mengingatnya itu cos, tan, sin, all. Cos, tan, sin, all, begitu. Lalu, untuk mengingat atau memudahkan kita mengingat nilai-nilai dari sin, cos, tan pada sudut-sudut istimewa itu menggunakan tabel berikut. Jadi untuk sudut istimewa itu dari 0 derajat, lalu 30 derajat, kemudian 45, 60, dan 90, begitu ya. Jadi untuk yang sin itu kita tulisnya setengah semua ya, ini setengah. Habis itu kita kasih akar di belakangnya, akar. Nah, untuk yang sin itu nilai akarnya kita urutkan dari 0, habis itu 1, 2, 3, 4 begitu. Jadi nilai sin untuk sudut-sudut istimewa dari atas itu 0, setengah akar 2, setengah akar 3, baru 1 begitu. Sedangkan untuk yang cos itu kebalikannya. Jadi sama ya, ditulisnya setengah semua dulu, habis itu belakangnya akar-akarnya, dan akarnya itu dari 4, 3, 2, 1, 0 begitu. Jadi kebalikannya. Jadi untuk yang cos, ketika sudut istimewanya itu 0 derajat, nilainya 1. Habis itu setengah akar 3 untuk yang 30 derajat ya. Lalu setengah akar 2, setengah, dan terakhir 0 gitu. Jadi kebalikannya. Gitu. Sedangkan untuk yang tan itu agak sedikit berbeda, jadi kita ingatnya begini. Tan itu 0 ya, hampir sama dengan yang sin begitu. Dari kecil ke besar gitu ya.
Nah, lalu tan 30 derajat itu sepertiga akar 3, sedangkan yang 45 derajat itu 1, lalu yang tan 60 derajat itu akar 3, sedangkan yang 90 derajat itu tak hingga gitu ya. Kemudian, sekarang kita belajar mengenai nilai trigonometri pada keempat kuadran ya. Jadi, di sini kita menggunakan 3 rumus saja. Yang pertama kita uraikan untuk rumus yang cos gitu ya. Cos itu bernilai positif berada di kuadran 1 dan di kuadran 4, begitu kan? Jadi bisa kita tuliskan misalnya di sini cos X sama dengan cos alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Jadi ini tinggal diganti aja X sama dengan alfa begitu. Lalu kita tambahkan K kali 360 gitu. Di sini ditulis alfa aja karena ketika di kuadran 1 begitu. Habis itu yang bawah yaitu X sama dengan 360 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini berlaku untuk di kuadran 4 karena nilai cos itu positif ketika di kuadran 1 dan 4 begitu. Lalu untuk rumus yang sin, jadi sin itu bernilai positif berada di kuadran 1 dan 2 gitu ya. Jadi ini sin X sama dengan sin alfa, di mana sin X itu sama dengan alfa ditambah K kali 360 gitu ya. Jadi X itu sama dengan alfa ditambah K kali 360. Ini berada di kuadran 1, sedangkan untuk di kuadran 2, X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah 360 derajat. Karena berada di kuadran 2 gitu. Lalu yang ketiga, yang paling beda ya, itu yang tan. Yang tan itu rumusnya cuma 1. Jadi untuk tan X sama dengan tan alfa, X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini yang bikin beda. Di sini cuman pakainya yang 180 derajat dan rumusnya cuma 1 doang. Begitu. Berikut ini contoh soal yang pertama, yaitu jika X1 dan X2 adalah solusi untuk persamaan ini berikut ya. Akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0, di mana X itu berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat, maka yang ditanyakan nilai dari X1 ditambah X2. Jadi kita tulis dulu soalnya, kemudian kita pindah ruas aja kayak aljabar ya. Jadi akar 2 di sini positif, pindah ruas jadi negatif, udah begitu. Habis itu ini karena yang angka 2-nya di sini tuh perkalian, pindah ruas jadi pembagi, udah begitu aja. Habis itu cos X sama dengan akar min akar 2 per 2 itu sama dengan cos dari 135 ya, atau di kuadran 2 begitu. Kenapa? Karena nilai cos itu bernilai negatif itu bisa di kuadran 2 maupun di kuadran 3 gitu. Nah, di sini kita pakai yang di kuadran 2 dulu gitu ya. Jadi kita tulis 180 min 45. Lalu X sama dengan 180 min 45 ditambah K kali 360. Nah, jadi X sama dengan 135 ditambah K kali 360. Nah, ketika kita masukkan K sama dengan 0, X-nya ketemu 135. Lalu ketika kita masukkan K sama dengan 1, X sama dengan 495. Dan di sini sudah tidak masuk ya, karena ini sudah lebih dari ketentuan. Karena ketentuannya itu hanya antara 0 sampai 360 derajat gitu. Nah, ini yang di kuadran 2. Lalu kita bahas yang di kuadran 3. Jadi cos X sama dengan cos 270 dikurangi 45 derajat gitu. Jadi nilai cos dari setengah akar 2 itu tuh 45 derajat ya.
karena ini dia negatif, jadi yang di kuadran 2 sama yang di kuadran 3 begitu. Habis itu kita uraikan X sama dengan 270 dikurangi 45 ditambah K kali 360. Lalu kita kurangkan aja, ini jadi X sama dengan 225 plus K kali 360. Nah, ketika K-nya kita masukkan 0, maka kita peroleh nilai X sama dengan 225, begitu. Nah, ini berada di kuadran 3. Maka bisa kita peroleh X1 ditambah X2 itu 135 ditambah 225 sama dengan 360 derajat deh. Jadi jawabannya itu yang E. Lalu untuk soal yang berikutnya yaitu himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Akar 3 ditambah 2 kali sin 2x sama dengan 0. Dimana dengan syarat X itu antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Begitu ya. Nah, jadi kita tulis rumusnya. Lalu yang akar 3 di sini pindah ruas. Jadi min akar 3 yang awalnya di kiri sama dengan pindah ke kanan sama dengan. Begitu ya. Habis itu ini karena di sini ada angka 2, cara menghilangkannya dibagi 2 di kedua ruasnya. Jadi di ruas kanan dibagi 2, di ruas kiri juga dibagi 2, begitu ya. Nah, habis itu ini bisa dicoret, jadi hilang. Jadi sisanya jadi sin 2x sama dengan min akar 3 per 2. Begitu. Nah, di sini nilai sin dengan hasil min akar 3 per 2 itu berarti berada di kuadran 1, di kuadran berapa tuh? 4 sama yang di kuadran konstan sin al. Berarti 4 dan 3 ya. 4 dan 3. Di kuadran 4 dan 3 itu nilai sin negatif. Untuk nilai yang 60, sin 60 di kuadran 3 begitu. Jadi di sini kuadran 3 yaitu 180 ditambah 60 begitu. Karena ketika sin 60 itu nilainya sama dengan akar 3 per 2 atau setengah akar 3 gitu ya. Karena di sini negatif, jadi kita masukkan yang di kuadran yang negatif, kuadran 3 dan 4 begitu. Jadi di sini langsung kita uraikan aja. Jadi 2x sama dengan 240 ditambah K kali 360 begitu ya. Habis itu ini masih bisa dibagi, disederhanakan, dibagi 2 semua. X sama dengan 120 ditambah K kali 180. Lalu ketika kita masukkan K sama dengan 0, X sama dengan 120. Sedangkan ketika K sama dengan 1, X sama dengan 300. Begitu. Ini untuk di kuadran 3. Habis itu nilai dari ini tadi, sin 2x sama dengan min akar 3 per 2 itu ketika di kuadran 4 juga bernilai negatif ya. Jadi kita tulis 360 min 60. Ini di kuadran 4. Nah, kemudian 2x sama dengan 300, karena ini langsung ya dikurangin aja, ditambah K kali 360. Ini bisa disederhanakan, X sama dengan 150 ditambah K kali 180. Jadi kita masukkan nilai K sama dengan 0, X sama dengan 150. Sedangkan ketika K sama dengan 1, X sama dengan 330 begitu. Soal berikutnya, jika cos X dikali tan X ditambah setengah akar 3 sama dengan 0, untuk X itu diantara 3 per 2 pi sampai dengan 2 pi. Atau ini dari sudut 270 sampai dengan 360 atau di kuadran 4 gitu ya. Cos di kuadran 4 itu bernilai positif. Jadi opsi jawabannya itu kalau enggak D ya E gitu ya. Jadi simpelnya gitu. Karena yang ditanyakan cos X. Cos di nilai yang positif gitu. Atau di kuadran 4. Jadi cosnya pasti positif. Gitu. Dan di sini bisa kita uraikan tan itu
sama dengan, ini bisa pindah ruas ya, yang dari plus setengah akar 3 pindah ruas jadi negatif setengah akar 3 gitu. Tan itu sama dengan sin per X ya, sin per cos X, sin X per cos X. Jadi ini bisa dicoret. Habis itu sin X sama dengan minus setengah akar 3. Jadi sin X itu ketika nilai sin negatif itu berarti berada di kuadran 3 dan 4. Ini kita coba yang di kuadran 4 dulu ya. 360 min 60. Lalu X sama dengan 300 ditambah K kali 360. Jadi K ketika 0, kita masukkan 0, X-nya 300 begitu. Jadi cos dari 300 sama dengan setengah begitu. Jadi jawabannya yang E. Contoh soal yang terakhir yaitu himpunan penyelesaian dari persamaan tan 2x min 30 sama dengan min akar 3 dengan sudut antara 0 sampai dengan 360 gitu ya. Pertama-tama kita uraikan dulu. Jadi ini ya, ketika nilai tan itu negatif, itu bisa di kuadran 2 gitu ya. Jadi kita masukkan di kuadran 2, tan 2x min 30 sama dengan tan 120. Itu nilai dari 180 dikurangi dengan 60. Begini. Nah, habis itu 2x sama dengan 120 ditambah K kali 360. Jadi 2x sama dengan 120 ditambah 30. 30-nya itu dapat dari sini ya. Ditambah K kali 360. Lalu 2x sama dengan 150 ditambah K kali 360 gitu ya. Jadi disederhanakan dibagi 2 semua, X sama dengan 75 ditambah K kali 180. Ketika kita masukkan K-nya sama dengan 0, berarti X itu diperoleh 75. Ketika kita masukkan K sama dengan 1, X-nya kita peroleh 255 begitu. Kemudian kita coba untuk di kuadran 4. Tan di kuadran 4 itu negatif juga ya. Jadi tan untuk 2x min 30 sama dengan tan 360 dikurangi 60. Begitu. Nah, di sini kita langsung hitung aja. 2x min 30 sama dengan 300 ditambah K kali 360. Jadi 2x sama dengan 300, di sini langsung ditambahkan aja, jadi 330, karena ini pindah ruas ya, yang 30 di sini pindah ke kanan, jadi ditambah K kali 360. Ini kita bagi 2 semua, jadi X sama dengan 165 ditambah K kali 180. Ketika K-nya itu 0, X-nya sama dengan 165. Habis itu ketika K-nya 1 diperoleh X-nya itu 345. Jadi jawabannya yaitu yang A. Selesai. Alhamdulillah. Demikian video kita kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.